Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anakku." Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ketiga. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Judul renungan kali ini, Perjumpaan Kembali, ditulis oleh Ellison Kieda. Sahabat ODB, dengan penuh semangat anak kecil itu membuka kertas yang membungkus kado besar hadiah dari ayahnya, seorang tentara yang diyakininya tidak akan pulang ke rumah untuk merayakan ulang tahunnya. Dalam kotak tersebut ia menemukan sebuah kotak lain yang juga terbungkus kertas kado. Dan di dalam kotak yang kedua itu ada lagi kotak lain yang hanya berisi secari kertas bertuliskan kejutan. Kebingungan anak itu mendongak tepat pada saat ayahnya memasuki ruangan. Anak itu langsung melompat dan berlari ke pelukan ayahnya sambil berseru, "Ayah, aku kangen, aku sayang ayah." Bagi saya, perjumpaan kembali yang membahagiakan dan mengharukan itu mewakili suasana dalam Wahyu 21 yang menggambarkan momen luar biasa ketika anak-anak Allah berhadap-hadapan dengan Bapa mereka yang terkasih. Dalam dunia baru yang sudah dipulihkan total. Di sana, Alkitab katakan Allah akan menghapus segala air mata dari mata kita. Kita tidak akan lagi mengalami penderitaan dan kesedihan, karena kita akan hidup bersama Bapa kita di surga. Itulah yang dinyatakan suara yang nyaring dalam Wahyu pasal 21. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ada kelembutan kasih dan sukacita yang sudah dinikmati para pengikut Kristus dengan Allah, seperti yang digambarkan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Namun bayangkan, sukacita luar biasa yang begitu melimpah saat kita melihat pribadi yang kita kasihi dan rindukan itu menyambut kita dalam pelukannya. Apa yang paling Anda nantikan dari kehidupan bersama Allah di dalam dunia baru yang telah dipulihkannya? Bagaimana Anda mengalami sekilas sukacita yang akan datang itu pada saat ini? Allah Maha Kasih, dengan penuh sukacita kami menantikan harinya ketika kelak kami akan bersamamu selamanya. Hingga saatnya tiba, mampukanlah kami untuk melayanimu dengan penuh kegembiraan.
Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.